Apa hukumnya kalau bercadar tapi masih menampakkan auratnya? Mana pula bercadar nampak aurat? Kalau udah bercadar tak nampak lagi. Mungkin maksud dia mukanya ditutup tapi celananya sempit. Mungkin mukanya ditutupnya tapi baju lengannya terbuka. Banyak itu saya kejadian pas ibu-ibu mau foto. Ustaz, saya foto ya. Saya foto ya. Nampak ketiak. Nah, oleh sebab itu maka perempuan itu pakaiannya menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang nampak boleh hanya wajah dan tapak tangan. Tapak tangan yang dimaksud zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Adapun yang sudah bercadar bagus, cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar jangan mengejek yang bercadar. Yang bercadar jangan mengejek yang tak bercadar. Kalau kalian saling mengejek, nanti yang ketawa yang tak berkain. Kenapa kalian kalau menengok orang bercadar kalian ejek? Kalau nampak perempuan bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau nampak orang pakai rok mini, kalian diam. Nampak orang bercadar, kalian olok-olok. Nampak orang pakai celana sempit, kalian diam. Berarti otak kalian sungsang. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka, tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki Pak Ustaz pakai kaos kaki, pakai kaos kaki. Tangan Pak Ustaz cukup sampai di sini. Kalau nampak lengan Pak Ustaz, ada orang bernafsu menengok lengan. Tengok. Kalau anak gadis bercadar Pak Ustaz, bagus. Apalagi anak gadis itu cantik, putih gitu. Dia kalau minum minuman bersoda, nampak sodanya. Nampak menggelegak di leher. Saking kan putih. Itu kalau macam itu mesti bercadar. Karena kalau tak bercadar, pergi dia simpang limun, habis sudah ku tuh bertabrakan. Tengok. Yang punya anak gadis, kau biarkan anak gadismu ditengok laki-laki lain. Kau biarkan anak gadismu dibonceng oleh orang. Santriwati yang punya ayah, ayahnya selamat dari neraka jahanam. Amin. Tapi yang di luar, yang belum masuk pesantren, hari Sabtu sore, anak lajang sudah datang bawa kap 70. Pak, kami jalan-jalan sebentar ya Pak. Jangan. Kejap aja Pak. Tak boleh. Sekali ku bilang jangan, jangan bawa. Datang bini dari dapur. Kasihlah bang, payah jodohnya nanti. Jodoh di tangan Allah. Jangan kau goda aku. Pokoknya sekali tak boleh, tak boleh. Alah abang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita ini. Anak-anakku, kalian adalah anak-anakku. Karena keponakan saya sekarang kelas 1 pesantren perempuan. Jadi saya sekarang ini macam menceramahi keponakan saya. Anak saya laki-laki. Anak perempuan keponakan saya. Saya adik-beradik 2 orang laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. 30 tahun umur saya baru punya keponakan perempuan. Saking rindunya punya saudara perempuan. Di rumah itu dulu cuma mak saya aja perempuan. Lain laki-laki. Makanya punya keponakan perempuan, kerinduan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anakku. Jaga kehormatan kalian. Nih coba tengok apa tulisannya. Do not accept if shell is broken. Jangan terima minuman kalau segelnya rusak. Minuman aja tak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kalian. Maka pesantren menjaga kehormatan kalian. Tak terbaca-baca, malu menceritakan berita yang di internet tuh. Malu. Tengok aja sendiri.
Bagaimana hancurnya akhlak anak-anak gadis sekarang. Dirusak. Dikasih minuman, laki-laki yang baik. Rupanya dari bawah disuntik dengan Inex. Mabuk. Begitu habis minum, begoyang aja kepala. Sebelum minum tuh begini dia berkipas. Setelah minum, kepalanya apa? Jangan kalian potong video ya. Sangka orang pula saya mabuk. Pak Ustadz, bolehkah saya mengumrohkan orang tua saya lebih dulu, sedangkan saya belum pernah pergi umroh? Kau gendong emakmu dari Sleman, pergi ke Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran. Habis itu pergi kau ke Bukit Sofa, pergi ke Marwah 7 bolak-balik. Belum dapat menebus sekali teriakannya waktu melahirkan. Sekarang mau kau balas budi baik emakmu hanya memberangkatkan umroh. Berapa biaya umroh kita nanti Ustaz Iqbal? Nanti saya bulan Januari pergi umroh bersama Ustaz Somad, bersama Grand Safa Naudi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang ingin berbakti pada orang tuanya, bilang ke emak, "Mak, sudah kudaftarkan emak umroh, silakan mak berangkat." Alhamdulillah nak, tapi baru 50% mak. Bahagiakan orang tuamu, senangkan emakmu, senangkan ayahmu, jadikan mereka raja-raja, maka Allah ganti rezekimu menjadi rezeki para tuan raja-raja. Saya sudah banyak lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok. Setiap saya tengok orang-orang sukses-sukses itu, pasti di rumahnya itu ada bakti kepada orang tua. Selalu saya hintai-hintai. Oh, ini orang sukses. Di mana letak rahasianya? Pas saya tengok di ruang tamunya, rupanya gambar emaknya besar sekali. Cinta kepada orang tua. Kalau kalian belum bisa membahagiakan emak, belum bisa membahagiakan ayah, jangan menyusahkan mereka. Siap? Kalau kalian berangkatkan mereka umroh, dibalas Allah Ta'ala, 10 orang pun bisa kalian berangkatkan di masa akan datang. Berangkatkan saja dia umroh. Ustadz pandai ceramah aja. Jangan-jangan Ustadz dengan mak Ustadz dulu macam mana? Oh, pas mak saya bilang, "Mat, aku mau pergi umroh." Mana fotokopi KTP? Siap berangkat. Kau dapat duit dari mana? Ustaz tanya-tanya. Ada lah itu. Walaupun kita minjam. Diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tak terhitung-hitung balasannya. Unlimited edition. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, bahagiakan orang tuamu. Santriwan santriwati Darul Ihsan, niat utamanya, kalau aku berhasil nanti, aku akan membahagiakan kedua orang tuaku. Mudah-mudahan kalian dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya kalau orang muslim masuk ke gereja mengerjakan yang lagi membangun? Banyak kerja lain. Itu belum selesai, itu belum kerja lain. Adapun pembangunan rumah ibadah saudara-saudara kita, kuil segala macam, serahkan kepada mereka. Ini termasuk dalam kaitan dengan ibadah. Setinggi-tinggi hukumnya bisa menjadi haram, tapi serendah-rendahnya masuk dalam syubhat. Syubhat samar-samar. Sedangkan kita mau rezeki ini yang halal dan barokah. Ini perlu saya sampaikan kepada tukang-tukang, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Nah, ini perlu pimpinan-pimpinan proyek, tukang las yang terkait dengan ritual agama lain, maka kita tinggalkan. Tapi memusuhi tidak. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Gimana hukumnya sholat Jumat di masjid yang tak ada sholat berjamaahnya? Gimana ini? Gimana hukumnya sholat Jumat di masjid? Di masjid itu tak ada sholat berjamaah. Karena lokasi masjid di kawasan industri pabrik. Apakah kita perlu mengulang dengan sholat zuhur? Boleh sholat di tanah lapang. Boleh sholat di convention hall. Misalnya nanti santriwan santriwati yang kelas 6 pas mau tamat, sebelum tamat pergi sebulan ke Los Angeles.
Misal, sampai di sana pas di satu lokasi yang kebetulan tak ada masjid. Hari Jumat, mau sholat Jumat, maka cari convention hall di hotel itu, laksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ada masjid, tak boleh sholat di tanah lapang karena ada masjid. Tapi kalau dalam keadaan darurat tak ada, sholat Jumat tetap sah di convention hall, di ruangan, di kamar. Menurut mazhab Syafi'i mesti cukup 40 orang mukim laksanakan. Maka ini boleh. Jadi kawasan industri, jauh di tengah hutan, masjid tak ada, melaksanakan sholat Jumat, hukumnya boleh. Seorang wanita bersih dari haid selama 4 atau 5 hari. Keluar lagi sikit pada hari ke-6. Apakah dia harus mengerjakan sholat atau tidak? Apakah nanti dia harus mandi besar kembali setelah bersih? Tak sama satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ada perempuan ini normalnya biasanya 7 hari. Maka yang dipakai bukan 6 tapi 7. Ada perempuan ini normalnya 6 hari. Maka yang dipakai adalah 6. Tapi kalau sampai lewat 15 hari, hari ke-16 dan ke-17 bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau berhenti di 6, padahal biasanya 7, maka belum wajib sholat karena berhentinya itu bukan berhenti permanen. Setelah habis semua bersih 7 hari, barulah dia mandi, barulah dia wajib sholat. Kalau berhenti di hari ke-6, padahal biasanya 7, habis hari ke-6 itu dia mandi, sholat dia. Kemudian setelah itu maaf cakap menetes keluar lagi, maka dia mandi sekali lagi. Karena yang keluar itu adalah darah haid karena normalnya adalah 7. Nah, hitung masing-masing. Yang perempuan aja, yang laki-laki jangan. Bagaimana hukum menjual tanah wakaf? Wah, parah kali ya. Tanah wakaf dijual. Ini tanah wakaf 2 hektar. Saya mewakafkan tanah wakaf, diterima oleh Ustadz Nazir penerima wakaf, ada ijab dan qabul. 4 rukun wakaf. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah sawit 2 hektar ini kepada engkau wahai Nazir untuk kepentingan umat Islam tunai sah. Akadnya di mana? Di kantor KUA Kecamatan Hamparan Perak. Balik dari sini cari Pak Kua. Nanti Bu, kalau Bapak tuh ke kantor Kua jangan Ibu menangis. Dia bukan mau kawin lagi. Dia mau mengurus akta ikrar wakaf. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah saya wakafkan tanah sawit. Tanah siapa? Entah. Yakinkan dulu hak milik punya kita. Dicek dulu ke kantor BPN Badan Pertanahan Nasional. Ustadz Somad, ini ada tanah wakaf. Disilakan untuk buat pesantren Pak Ustadz. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dicek ke BPN. Dicek ke BPN rupanya surat tanah itu 3 timbal balik. Tanah yang kau kasih itu kemarin rupanya bermasalah. Kenapa kau wakafkan? Karena bermasalah. Itulah maka kau wakafkan. Kalau tak bermasalah, bagus kau jual. Setelah tanah diwakafkan, tak boleh dilakukan 3. La yuhabu, tak boleh dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak boleh diwariskan kepada anak menantu. Wala yuba'u, tak boleh dijual. Tapi dia dikelola oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Yang swasta, Dompet Du'afa. Saya duta Dompet Du'afa. Makanya kalau ada orang bawa wakaf tanah, saya serahkan ke Dompet Du'afa, dikelola. Biasanya kita kalau udah cerita wakaf, kuburan. Tanah wakaf, masjid. Tanah wakaf, pesantren. Ke depan tanah wakaf ini mesti produktif. Tanah wakaf di atasnya dibangun kondominium. 1 unit 1 miliar. Sampai ke atas 100 M. Disewakan. Sewanya untuk wakaf.
barulah kita bisa bicara mengirim mahasiswa gratis ke Al-Azhar, menyekolahkan anak yatim, supaya wakafnya produktif. Datanglah cucu. Ini dulu tanah kakek kami nih, ini dulu tanah bapak kami nih, mau kami ambil balik. Tak bisa, karena sudah didaftarkan di akta ikrar wakaf, dilindungi oleh undang-undang. Bapak ibu yang menerima tanah wakaf atau menyerahkan tanah wakaf, supaya tak terjadi silang sengketa antara anak cucu, segera urus. Pertama, BPN. Kedua, akta ikrar wakaf ke kantor KUA terdekat. Jangan sekarang, habis ceramah nih. Apa zolim itu Pak Ustadz? Aniaya. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Supirmu tak kau gaji. Tukang sawit, tukang panen kau makan titik peluh keringatnya. Tukang cuci di rumah, gaji 3 bulan tak kau bayar. Zolim. Orang yang zolim di akhirat dituntut di hadapan Allah. Walaupun zolim sebesar biji sawi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang rajin ke Makkah haji umrah, yang banyak duit, tapi kalau zalim di akhirat tetap dituntut Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minaz zalimin. Jangan jadi orang yang zalim menganiaya orang lain. Ustaz Somad kan kalau lama-lama ceramah nih menzalimi kami juga nih. Kami belum sarapan pagi nih Pak Ustaz. Udah kesampaian, lepaskan rindu saya sama Ustaz. Ini laki-laki apa perempuan? Cuma jabat tangan yang tak sampai, berarti laki-laki. Karena perempuan tak mungkin dia minta jabat tangan. Kalau ada perempuan mau jabat tangan sama kita, segera kita buat begini. Kena ujung sikit-sikit, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Nanya Pak Ustadz, betulkah puncak iman itu akhlak yang baik? Udah jawab. Itu hebatnya santriwan santriwati. Tapi jawab mesti pakai hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang banyak sedekahnya tapi lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah, tak diterima Allah. Mana dalilnya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan cakap kasar, mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Cakap lemah lembut dan memberikan maaf lebih baik daripada memberi sedekah tapi cakap kasar, caci maki, sumpah serapah. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah.